sekali saya Meli Subandi kembali hadir menjumpai Anda dalam Tada News Corner. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, Hajat Demokrasi tingkat desa bakal digelar serentak di 62 desa di Kabupaten Probolinggo pada Mei mendatang. Pilkada serentak ini memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi karena dilangsungkan dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk menghadapi pilkada serentak tersebut, Kamis siang 28 Januari, Bupati melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Sejumlah 62 desa di Kabupaten Probolinggo akan menghelat pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak pada 2 Mei 2021. Penyelenggaraan Pilkades serentak di masa pandemi COVID-19 ini tentu memiliki kerawanan tinggi. Maka, sebagai wujud kesiapsiagaan menghadapi Pilkades serentak itu, Kamis siang 28 Januari, Bupati Probolinggo Haja Puput Tandriana Sari melakukan rapat koordinasi atau rakor dengan jajaran Forkopimda. Rakor tersebut dilangsungkan mulai sekitar pukul 14.00 di pendopo Kabupaten Probolinggo. Selain Bupati Tantri, hadir dalam rakor tersebut yakni Wabub Timbul Prihancoko, Kapolres Probolinggo, dan Dim 0820 Probolinggo, perwakilan Polres Probolinggo Kota, Kajari, Ketua PN dan PA, Sekda, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Kepala Bakes Bangpol, dan Diskominfo. Dalam rakor ini, Kapolres AKBP Ferdi Irawan menyatakan siap mendukung pelaksanaan Pilkades serentak 62 desa. Kapolres menyatakan pihaknya akan mengidentifikasi desa-desa yang masuk klasifikasi aman dan rawan. Selanjutnya, Kapolres mengingatkan bahwa masih ada kerawanan sosial di setiap desa karena masih adanya serangan fajar. Lalu terjadi pula taruhan atau judi dalam pelaksanaan Pilkades. Berikutnya, Kapolres mengingatkan bahwa karena kondisinya masih pandemi, maka proses Pilkades nanti harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pilkades serentak 62 desa pada 2 Mei nanti digelar dengan dasar regulasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Perbub tersebut diundangkan per 15 Januari 2021. Sementara Kajari Kabupaten Probolinggo Adriansah dalam rakor juga menyatakan kesiapannya mendukung Pilkades serentak. Sesuai tupoksinya, Kejaksaan siap menindaklanjuti bila ada pihak-pihak yang tidak menerima dan menggugat pasca Pilkades. Bupati Tantri usai rakor mengatakan kepada Tada Today TV bahwa ada beberapa hal yang berbeda dalam Pilkades serentak di tengah pandemi ini dibanding Pilkades serentak sebelumnya. Salah satunya ialah jumlah TPS yang jauh lebih banyak dibanding Pilkades dalam situasi normal. Dari semula hanya 62 TPS, membengkak menjadi 490 TPS. Pilkades serentak 2021 periode pertama yang kita selenggarakan insya Allah di 62 desa di 2 Mei nanti di 2021, bahwa di semua yang tertuang di Perbub Nomor 1 tahun 2021 tentang proses Pilkades dari persiapan, pendaftaran sampai dengan akhir pelantikan dan pengangkatan, bahwa salah satu kunci selain amanah, profesional, sukses, aman adalah aman pada COVID-19. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda dari proses Pilkades serentak sebelum pandemi adalah yang pertama tentu jumlah TPS. Jumlah TPS yang semula di Pilkades konvensional adalah 1 desa 1 TPS. Dengan kondisi pandemi ini kita menerapkan maksimal 1 TPS itu tidak lebih dari 500 pemilih, sehingga membengkak otomatis dari 62 TPS menjadi 490 TPS. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan tata cara kampanye.
saya menyampaikan dan menginginkan bahwa tidak ada kampanye secara langsung bertatap muka. Bisa dilakukan dengan media-media lain, misalnya selebaran, dengan jaring dan lain sebagainya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Lalu kemudian tadi dari hasil koordinasi masukan dari seluruh anggota Forkopimda, ingin juga kami mengatur bagaimana sampai dengan tahap khususnya di perhitungan suara itu juga betul-betul kita meminimalisir tidak ada kerumunan. Salah satunya itu tadi kesepakatan siapa yang boleh menghadiri pemungutan suara selain panitia, apakah itu saksi dan lain sebagainya, dan itu pun juga harus ditentukan maksimal jumlahnya, sehingga harapan kami aturan-aturan yang rigid ini kita kita susun, semoga mampu kemudian di sisi lain kami berupaya dan berikhtiar bagaimana proses pemerintahan dan pembangunan di desa melalui poin pilkades ini tetap jalan. Di sisi lain upaya kami dalam penanganan sekaligus memutus mata rantai COVID-19 bisa bersama-sama dilakukan. Redaksi Tada Today TV.